Futuhat itu jihad. Futuhat membuka, bukan memerangi. Membuka, bukan menjajah. Makanya di dalam Islam, coba baca kisah-kisah penaklukan Islam, itu orang-orang meminta ditaklukkan oleh Islam. Misalnya contoh, orang Yahudi yang ada di Syam, yang ada di Palestina sekarang bilang begini, lebih baik kami ditaklukkan oleh Islam. Lah kenapa? Pas kami ditaklukkan oleh Romawi, kami diusir dari kota Yerusalem. Ketika kami ditaklukkan oleh Islam, kami boleh pergi ke Yerusalem. Maka lebih baik Islam daripada yang lain. Orang Nasrani ketika di Syam juga mereka berkata, lebih baik kami dijajah oleh Muslim daripada dijajah oleh Romawi. Padahal kita bukan menjajah. Lah kenapa? Bagi mereka, ketika orang Muslim yang menguasai, mereka lebih tenang, mereka lebih adil. Bisa dipahami teman sekalian? Itu Islam, futuhat, bukan memerangi, bukan menjajah. Jadi kalau bisa kita pengen menyebarkan, itu yang kita lakukan, bukan memerangi, tapi membuka. Oke, berbicara tentang kota Roma, bagaimana penaklukannya? Ada satu hadis, Rasul berkata begini, ada sebuah kota, sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Orang mengira Konstantinopel, tapi ada ulama yang mengatakan ini kota Roma. Sebelahnya lautan, sebelahnya daratan. Maka kata Rasulullah, tidak terjadi hari kiamat sebelum 70.000 Bani Ishak datang ke sana. Kemudian mereka membuka kota itu, dan mereka tidak membukanya dengan perang, tidak dengan tombak, tidak dengan panah, tapi dengan ucapan takbir dan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka kata Rasul, satu tembok lepas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, satu tembok lepas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, mereka masuk dengan damai, berarti tidak dengan perang. Jadi dengan apa? Dakwah. Coba lihat, kemarin saya diceritain oleh seorang ustadz yang dia pernah pergi ke Suriah. Dia berkata begini, ada satu kota yang dibebaskan oleh mujahidin di Suriah itu tidak dengan senjata, tidak dengan apapun, tapi dengan takbir dan tahlil. Dulu mungkin kita merasa gimana caranya, ternyata begini ceritanya. Ketika datang mereka ke situ, ada penjaga-penjaga di situ, mereka itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lari semua itu orang-orang. Jadi orang-orang itu takut karena takbir. Ya mungkin bukan begitu keadaannya pas di Roma, tapi bisa jadi karena dakwah kita masuk ke sana. Dan 70.000 Bani Ishak itu bukan orang-orang Arab, karena Bani Ishak itu bukan Bani Ismail. Bisa dipahami ya? Berarti itu bisa jadi adalah orang-orang Eropa yang masuk Islam, mereka membuka kota itu sendiri. Karena pada faktanya kalau teman-teman buka Pew Research, pada tahun 2050, maka kaum muslim sudah setara dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan ada banyak yang memprediksi bahwa Islam di tempat-tempat di Eropa sudah mencapai 10-15% populasi. Dan untuk pertama kalinya, Eropa tidak akan didominasi oleh orang Kristen, karena mereka sudah di bawah 50%. Itu data dari Pew Research. Artinya adalah apa? Dakwah, bukan perang. Gitu ya. Tapi kira-kira zaman depan nanti masih ada perang atau tidak? Masih. Karena perang tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Artinya kaum muslim itu sifatnya kesatria. Maka mereka tidak lari seperti orang-orang Yahudi. Tapi mereka nggak nyari musuh. Kata Rasulullah, jangan cari musuh. Tapi kalau ada musuh di depan kalian, jangan lari. Bisa dipahami teman sekalian? Jangan cari musuh, jangan mengharap mati, jangan mengharap perang. Tapi kalau sudah musuh di depan Anda, jangan lari. Bisa dipahami teman sekalian? Adil Islam kira-kira? Oke, baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang lain.